Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi kawan-kawanku semuanya, di saudara-saudara dimanapun berada. Sekarang kita hari ini membahas tentang kalkulator error. Ada ya kalkulator yang error. Tapi sebelumnya kita harus menyiapkan alat tulis dulu, nanti biar kita bisa berpikir dengan akal sehat. Benar apa enggak ini kalkulator benar-benar error atau gimana lah ya. Yang pertama gini, ada seorang wakil presiden, ini ceritanya. Lahirnya tahun 1987. Ditulis ya. Tapi bapak ibunya itu selama 2,5 tahun itu kerja di Aceh. Berarti sebelum 87, 2,5 tahun sebelum 87, itu tahun berapa nanti temunya. Terus ada kabar lagi, bapaknya itu wisuda dari kuliahnya itu tahun 85. Terus 86 menikah. Ya. Tolong dicatat, kalau nggak dicatat mungkin nggak paham ya. Saya ulangi ya. Ada seseorang tuh menjabat sebagai wakil presiden. Lahirnya tahun 87. Sebelum itu bapak ibunya kerja di Aceh selama 2,5 tahun. Terus bapaknya dulunya wisuda dari kuliah itu tahun 85. Setelah wisuda tahun 86-nya bapak ibunya menikah. Mohon dihitung dengan kalkulator, nanti kalkulatornya itu error atau enggak. Kalkulator kok bisa error ya. Yap, saya kira sangat luar biasa apa yang menjadi analisis Bapak yang tadi sampai sedetail itu. Mengait-ngaitkan kelahiran Gibran dan juga kelulusan Pak Jokowi di UGM yang diklaim bahwa lulus pada tahun 85. Nah, saya kira keganjalan demi keganjalan yang terjadi pada Pak Jokowi ini atau Pak Mul sudah mulai terungkap semua karena kecerdasan netizen, keberanian netizen untuk bersuara membongkar semua keburukan-keburukan dari Pak Mulyono, dan patut kita acungi jempol bagaimana luar biasanya para netizen ini untuk menegakkan kebenaran. Nah, seperti yang akan saya tampilkan berikutnya, beragam komentar netizen untuk Pak Mulyono. Pak Mulyono lagi-lagi dirujak habis-habisan, dan sekiranya kita sebagai rakyat Indonesia berharap agar apa yang menjadi keburukan Pak Mulyono ini betul-betul bisa dibongkar habis-habisan dan bisa mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang dia lakukan selama ini terhadap rakyat Indonesia. Nah, sahabat-sahabat, saya kira baiknya kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentarnya. Untuk itu simak baik-baik dan silahkan sahabat-sahabat tanggapin. Ya, jadi meritokrasi itu kan pilar penting dalam negara sehat ya. Jadi jabatan itu kan diberikan berdasarkan prestasi dan kapasitas, bukan koneksi. Tapi prinsip itu kan justru dirusak sama Mulyono ya. Seorang pimpinan yang dulunya itu dielulukan sebagai simbol kesederhanaan. Dalam prakteknya dia mengangkat orang-orang dari lingkungan, bagian dari pencitraan orang dekat yang kita sebut geng Solo, ke berbagai prestasi, posisi strategis ya. Bukan karena prestasi tapi berdasarkan kedekatan. Nah, ini birokrasi yang dipenuhi oleh wajah-wajah yang pernah dekat dengan Mulyono sejak menjabat sebagai wali kota. Ini kan banyak dari mereka melompat ke posisi tinggi tanpa rekam jejak nasional yang kuat. Ini bukan sekedar soal kinerja ya, tapi tentang pembiaran terhadap pola patronase. Siapa yang dekat, dia yang naik. Dan lebih parah lagi, ini politik itu kan politik dinasti ini semakin menjadi-jadi.
putranya langsung menjabat kepala daerah, Betul, terus betul. melompat ke panggung nasional sebagai calon pemimpin. Setelah aturan dirubah oleh kerabat dekatnya yang di lembaga peradilan itu loh. Menantunya pun mendapat posisi kepala daerah juga. Ini kan Parah bukan emang, meritokrasi, Mulyono. tapi politik keluarga yang terang-terangan. Selain itu kan kursi komisaris dan jabatan kementerian ini kan diisi Ini oleh kaum nama-nama 58 orang dekat wajib yang nonton. secara politik meskipun latar belakang dan keahlian mereka ini kerap tidak relevan dengan tugasnya. Nah, ini menimbulkan ketimpangan serius dalam sistem kelola negara. Apa akibatnya? Anak muda yang berprestasi kehilangan harapan, profesional yang kompeten tersingkir. Bangsa ini berjalan tanpa arah yang jelas. Jika koneksi itu lebih berharga dari kompetensi, ya hancur meritokrasi ini, hanya tinggal menunggu waktu. Salam Bang Pancasila. Pici Merah. Kesalahan utama Jokowi sehingga mengalami banyak hal dan banyak permasalahan seperti ini adalah kesombongan Jokowi dengan Kesombongan. menyebut dirinya Raja Jawa. Bahlil Ya. tuh yang menyebut. Ini adalah kesombongan yang akan menghancurkan. Kalian paham gak apa yang saya maksud? Kalau paham, silahkan komen. Komen paling benar akan saya beri penghargaan dan hadiah. Komentar guys. Karena Dapat hadiah tuh yang dari tahu Bang ini Pici. Pici sebetulnya Merah. hanya saya. Oke? Silahkan komen. Peci Merah IQ tinggi, sang Pancasila merdeka. Jadi kalau misalnya diuji forensik silahkan ya, yang itu. Saya akan coba Soal tanggapi ijazah ya. Bapak yang pernah kuliah di UGM bersama Jokowi. Orang ini sangat pasang badan buat Jokowi ya. Sampai berkata seperti ini. Bayar berapa Kalau ya mau kira-kira? diuji prinsip boleh katanya. Tapi perlu diingat ya katanya. Masih banyak teman-temannya ya yang akan disuruh jadi saksi untuk memperlihatkan ijazah teman-temannya. Dan masih banyak yang masih kuliah. Ada 67 ya yang akan dijadikan saksi memperlihatkan ijazah-ijazah mereka. Kira-kira menurut kalian orang ini goblok apa enggak sih? Goblok enggak sih? Waduh. Ya, percuma kan kita kuliah S3, S2 kalau ujung-ujungnya kita menipu. Untuk apa kita membuang-buang uang untuk keluarga kita, untuk orang tua kita? Betul. Kita kuliah tinggi-tinggi, Betul sekali, Bu. menghabiskan harta orang tua. Ujung-ujungnya apa? Kita nipu. Untuk menipu kayak begini apa butuh bangku sekolah? Menurut saya kalau untuk menipu kayak begini udah di luar otak tuh, ya nggak usah disekolahi. Ya kasihan kan, duit orang tuanya dibuang-buang begitu saja. Ya orang tua menyekolahkan sampai ngutang-ngutang. Ya ujung-ujungnya apa? Udah S2, S3, ujung-ujungnya menipu, berbohong. Ya katanya kalau mau dites, ya katanya boleh prinsipnya dites, tapi perlu diingat masih banyak teman-temannya Jokowi, ada 67 yang akan jadi saksi, akan memperlihatkan banyak ya. ijazah mereka satu persatu. Saya tidak tahu kata apa yang pantas buat orang seperti ini, yang S2, S3 ya, UGM ya, kok goblok amat sih jadi manusia. Kalian menunjukkan ijazah kalian tuh buat apa? Malah menyampah ya. Kami tidak butuh ijazah kalian ya, dan kami tidak butuh muka kalian. Yang kami butuh adalah ijazahnya Jokowi Dodo. Ya kamu bilang tadi ya masih banyak sejarah ya tentang kuliahnya Jokowi di UGM. Satu yang kami minta, ijazahnya Jokowi yang asli. Kami tidak minta muka kalian, dan kami tidak menginginkan melihat ijazah kalian, karena tidak ada sangkut paut dengan kalian. Ya,